Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Fadila Hairani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap maya pada Zoom hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Rahmadina, NPM 21130530096, dan rekan saya Erina Prihatmi, NPM 21130531176, Devara Tria Monika, NPM 21130530030, dan Kade Asi Septiani, NPM 21130532213. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang analisis RPP. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Devara Tria Monika. Kepada Devara Tria Monika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama. Langkah-langkah pembelajaran termasuk ke dalam komponen pada RPP tematik dan secara eksplisit dijelaskan pada Permendikbud RI nomor 65/2013 tentang standar proses pendidikan. Disebutkan bahwa komponen langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu RPP yang letaknya setelah komponen media, alat, dan sumber belajar. Dan sebelumnya komponen penilaian. Langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menjelaskan proses dan struktur pembelajaran untuk mencapai kemampuan dasar yang telah ditentukan di dalam standar isi diuraikan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang memberikan gambaran prosedur dan cara mengorganisir pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mencapai sebuah kompetensi dasar dan telah ditetapkan dalam standar isi, kemudian dijelaskan di dalam silabus Kunandar 2011-263. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erina. Erina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan RPP. Tujuan RPP yang pertama yaitu mendukung proses belajar mengajar dan mengoptimalkan hasil belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran secara kompeten, terstruktur, dan efektif. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan mempraktisi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang benar dan terencana. Yang kedua yaitu ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang pertama yaitu RPP harus merujuk pada kompetensi serta kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa, materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dijabarkan dalam silabus. Yang kedua, memakai beberapa pendekatan yang telah disesuaikan dengan materi yang akan memberikan kecakapan hidup atau lifestyle, tepat dengan problem dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu menggunakan cara dan sarana yang sesuai bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan pengetahuan secara langsung. Dan yang terakhir yaitu penilaian dengan metode pengujian secara inklusif dan berkesinambungan yang didasarkan pada metode pengujian dan dijabarkan selaras dengan pengembangan silabus. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Kade Asi Septiani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Herina. Selanjutnya saya akan membacakan materi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, identitas sekolah dalam bentuk nama satuan pendidikannya. Yang kedua, identitas nama mata pelajaran atau tema dan subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau pokok.
Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi inti. Yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, materi pembelajaran. Yang 10, metode pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran. Yang ke-12, sumber belajar. Yang ke-13, skenario pembelajaran. Dan yang ke-14, evaluasi hasil belajar. Langkah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, mencatat identitas mata pelajaran. Yang kedua, mencatat kompetensi. Yang ketiga, catat kompetensi dasar. Yang keempat, mencatat indikator pencapaian. Yang kelima, menganalisis tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian belajar. Yang ke-10 menentukan media, alat, bahan, dan juga sumber belajar. Dan yang ke-11 menganalisis kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adinda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Kade Aci Septiani atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan format dan model rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Next. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran, sumber atau bahan ajar, media dan alat pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber media, alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Next. Nah, kesimpulannya, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menjelaskan tentang proses dan struktur pembelajaran untuk mencapai kemampuan dasar yang telah ditentukan di dalam standar isi yang diuraikan di dalam silabus. Next. Nah, itu tadi sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk yang ingin bertanya, di sini kami terdiri dari 3 termin, yang dimana satu termin terdiri dari 3 penanya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung masuk ke dalam kolom diskusi dan tuliskan pertanyaan di dalam situ. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.